warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa dengan Ibu Citra. Ibu doakan semoga semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap semangat belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Wah, tentunya sudah dong ya. Karena hari ini Ibu akan memberikan materi yang sangat menarik sekali. Pasti penasaran kan? Yuk, kalau penasaran, lihat sampai selesai ya. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Siap ya? Nanti catat kalau ada hal-hal yang dianggap penting. Anak-anak hebat, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, pada bab ini kalian akan mempelajari faktor kondisi alam yang meliputi letak astronomisnya, letak geografisnya. Jadi kalian nanti akan mendengarkan letak geografis Asia Tenggara yang akan Ibu jelaskan nanti. Kalian akan tahu letak astronomis negara anggota ASEAN itu berapa lintang dan garis bujurnya, ya. Nah, nanti kalian harus tahu apa saja yang mempengaruhi interaksi antar negara-negara ASEAN itu. Baik, nah untuk selanjutnya, karena kita akan membahas negara-negara ASEAN, ada 10 negara-negara ASEAN yang akan kita jelajahi. Jadi kita akan wisata virtual ya, kita akan menjelajahi 10 negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Siap ya? Tujuan dari pembelajaran materi bab ini diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN dan dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Terhadap apa? Terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, kita mulai ya. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak? Indonesia ini ada di benua apa? Ayo. Iya, betul sekali. Ada di benua Asia. Lebih tepatnya di Asia bagian Tenggara. Tentu masih ingat juga dong negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu yang tergabung dalam organisasi kebangsaan. Apa coba nama organisasinya? Betul sekali, namanya ASEAN, Association of South Asian Nations. Organisasi kebangsaan ini merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi di luar Asia Tenggara itu bukan anggota ASEAN, ingat ya. Berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Di mana dia? Di Bangkok, di Thailand. Diprakarsai oleh 5 negara. Apa sih dalam bahasa Indonesia diprakarsai artinya? Diprakarsai itu artinya penggagasnya, pelopornya. Oleh 5 negara loh itu. 1, Indonesia, negara kita yang kita cintai. Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Anggotanya ada 10 negara. Ingat ya, apa saja nih negaranya? Coba, siapa yang bisa menyebutkan negaranya apa saja? Nah, supaya mudah diingat dan kalian hafal selamanya, menyebutkan 10 anggota ASEAN, yuk kita sambil menghafalkan lagu Potong Bebek Angsa, ya. Tapi liriknya diganti dengan nama-nama negara-negara anggota ASEAN. Siap ya? Siap. Ibu akan nyanyi nih sebagai contoh ya. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Yeay, latihan di rumah ya, masing-masing. Sebelum kita maju ke materi berikutnya,
Kita ice breaking dulu ya. Kita latih otak supaya kalian fokus. Siap? Nanti ada kata-kata di bawah ini, kata-kata di sini. Kalian hanya menyebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Ingat? Bukan kata-katanya. 3, 2, 1. Sip, hebat semuanya. Baik, untuk memahami kondisi geografis, luas, dan letak astronomisnya negara-negara ASEAN, mari kita perhatikan tayangan video berikut ini. Letak astronomis Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara, sebelah utaranya berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timurnya berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Ingat-ingat ya. Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Baik, kita lanjutkan. Secara geografis, Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Wow, apa saja nih negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand. Kalau negara-negara yang berada di kepulauan, apa saja ya? Yuk kita lihat. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan NKRI, negara yang kita cintai ini, Timur Leste dan Filipina. Luas negara-negara di Asia Tenggara, kita lihat. Geologis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan 3 lempeng besar bumi. Apa saja itu 3 lempengnya? Pertama adalah lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Oleh karena itu dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi. Ya, jadi sering terjadi gempa bumi. Pada kawasan ini membentang pegunungan Sirkum Mediterani dan Sirkum Pasifik, sehingga jalur pegunungan ini sangat subur sekali di sini tanahnya. Jadi coraknya agraris di sini, tingkat kesuburan tanahnya tinggi, itu mendukung kegiatan pertanian atau agraris. Nah, itu tadi letak geografis Asia Tenggara. Kalian sudah paham kan? Letak astronomisnya berapa, luasnya berapa. Sekarang coba dilihat sumber daya alam negara-negara ASEAN. Banyak sekali perbedaannya. Lihat saja Indonesia. Pertaniannya dia menghasilkan, negara ini menghasilkan rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Beda lagi dengan Malaysia. Malaysia cuma punya kelapa sawit dan teh. Itu kan masing-masing negara beda. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Dari sumber daya alam saja sudah menghasilkan, sudah memiliki keunggulan dan
kekurangannya masing-masing. Sekarang kalian harus bisa menjawab nih, perlu nggak sih adanya interaksi antar ruang untuk saling melengkapi satu sama lain? Perlu nggak? Jadi kalian sudah bisa nih menebak pasti tujuan interaksi antar ruang itu apa ya? Dengan perbedaan sumber daya alam ini saja dapat mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Jadi, interaksi antar ruang ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap negara. Dan tentu saja untuk menjalin kerjasama antar negara. Salah satu contoh nih ya, adalah aktivitas perdagangan, ekspor import antara Indonesia dan Filipina. Kalian harus tahu kita ini kerjasama negara kita dengan Filipina itu saling mengirimkan produk beras dan gula. Indonesia kaya akan beras dikirim ke Filipina, Filipina kaya akan gula dikirim ke Indonesia. Sehingga itu saling berinteraksi. Tapi ingat, bukan saja barang dan jasa yang dikirim ya, tapi ada juga yang berkaitan dengan pendistribusian sumber daya manusia. Ternyata bukan barang saja tapi manusia. Kenapa manusia diekspor ya? Tidak, itu salah. Jangan salah persepsi. Sumber daya manusia ini di sini contohnya Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, ke misalkan Malaysia, mengirimkan dokter atau mengirimkan perawat atau teknisi. Nah, itu adalah pendistribusian sumber daya manusia. Bagi negaranya masing-masing pasti sangat menguntungkan, berdampak positif. Apa dampak positifnya? Ada transfer teknologi dan transfer ilmu juga tentunya. Di sini faktor alam sangat berpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tadi sudah dijelaskan kondisi iklimnya, lalu geologinya, serta perbedaan sumber daya alamnya. Oke. Nah, akibat dari perbedaan dan kesamaan sumber daya alam ini, maka terjadilah kerjasama antar negara-negara ASEAN. Contohnya AFTA, kerjasama ini di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Baik. Ternyata perkembangan ilmu dan teknologi itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan ruang ya. Teknologi dan ilmu itu memiliki peran yang sangat besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai aktivitas. Itu dimanfaatkan untuk bertukar informasi secara mudah. Jadi mempersingkat jarak dan waktu. Coba aja kalian punya Android, bisa langsung kontak teman kamu di luar negeri, di negara Asia Tenggara. Itu kan mempermudah. Baik ya. Pada gambar berikut ini, teknologi transportasi dapat mempermudah juga untuk memindahkan barang dan manusia. Nah, dari sini menimbulkan dampak juga terhadap berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ekonomi. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir ya, konservasi lahan pertanian juga itu mengakibatkan perubahan ruang ya. Dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau dari lahan pertanian menjadi perindustrian ya. Konservasi lahan ini sebenarnya tidak bisa dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang itu tidak dapat dihindari karena kita ini kan memerlukan tempat itu, memerlukan ruang itu asal tidak mengganggu keseimbangan alam, ekosistem dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Bagaimana? Sudah paham belum? Baik, setelah menyimak materi pelajaran yang Ibu sampaikan, ternyata kita simpulkan sedikit ya. Ternyata interaksi antar ruang yang terjadi antar negara itu sangat sekali dibutuhkan dan penting adanya. Meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu bergantung dengan bantuan dari negara lain ya. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus belajar dengan rajin supaya bisa terus membanggakan diri, membanggakan negara kita.
Baik, setelah selesai mari kita berlatih menyelesaikan tugas nanti. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, semangat ya, dan pastinya tetap menyenangkan. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar ya, semangat belajar.